pertemuan Partai Demokrat dengan Partai Nasdem kemarin itu sepertinya ingin menyampaikan kepada publik, kepada seluruh rakyat Republik Indonesia dimanapun berada, bahwa jika nanti Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, betapa serasinya, betapa idealnya pasangan ini. Dua-duanya adalah anak muda, dan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ini perlu anak muda. Kenapa dikatakan perlu anak muda? Karena negara Republik Indonesia ini adalah negara yang luas, terdiri dari ribuan pulau. Dan jika orang sudah tua renta yang memimpin nanti, dikhawatirkan energinya tidak cukup untuk mengurus rakyatnya yang tersebar di negara yang seluas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, berkunjungnya delegasi Partai Nasdem yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh ke kantor DPP Partai Demokrat yang diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY beserta delegasinya kemarin Rabu tanggal 22 Februari 2023 merupakan semacam penjernihan terhadap berbagai isu negatif selama ini yang berhembus ke permukaan, ke tengah-tengah publik, yang mungkin saja dihembuskan oleh orang-orang, oleh pihak-pihak, oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan koalisi perubahan terwujud dan yang tidak menginginkan Anies Baswedan maju sebagai capres untuk 2024 mendatang. Bahwa selama ini hubungan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem kurang semus, dan dengan adanya pertemuan kemarin itu clear semuanya bahwa antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat ternyata demikian kompak, demikian sejiwa, demikian sehati untuk menjadikan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 melalui amanah rakyat yang akan diwujudkan melalui Pilpres 2024 mendatang. Sahabat BN, kita melihat pertemuan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat kemarin itu benar-benar cair, benar-benar penuh keakraban, benar-benar penuh kekeluargaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertemuan antara Surya Paloh dengan AHY kemarin itu adalah seperti memberitahukan kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa koalisi perubahan berada di dalam kekompakan mewujudkan cita-cita rakyat Republik Indonesia untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini dari hasil Pesta Demokrasi 2024 mendatang.
sahabat BN, satu isu yang sangat menarik dihembuskan oleh lawan-lawan politik Anies Baswedan selama ini, oleh orang-orang, pihak-pihak, kelompok-kelompok yang tidak menginginkan terwujudnya ada koalisi perubahan selama ini, adalah tidak setujunya Partai Nasdem kalau AHY, Ketum Partai Demokrat, menjadi cawapresnya Anies. Itu yang berhembus selama ini. Namun dengan pertemuan antara Surya Paloh dengan AHY, antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat kemarin itu, tampak dengan jelas betapa Surya Paloh mengemukakan sangat setuju AHY menjadi cawapresnya Anies. Tentu dengan catatan sesuai komitmen yang telah dikemukakan jauh-jauh hari oleh Partai Nasdem, bahwa keputusan untuk menentukan siapa cawapresnya Anies adalah Anies Baswedan sendiri. Jadi Partai Nasdem tampaknya tidak ingin mendahului keputusan Anies. Dan sekali lagi dikatakan, dengan pertemuan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat kemarin, tidak ada lagi pintu masuk bagi orang-orang yang tidak menginginkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia, yang tidak menginginkan terbentuknya koalisi perubahan, untuk masuk, untuk mengatakan bahwa koalisi perubahan tidak serius mencalonkan dan mengusung Anies. Tidak ada lagi pintu masuk bagi orang-orang itu, bagi kelompok-kelompok itu, bagi pihak-pihak itu. Pertemuan Partai Demokrat dengan Partai Nasdem kemarin itu sepertinya ingin menyampaikan kepada publik, ingin menginformasikan kepada seluruh rakyat Republik Indonesia dimanapun berada, bahwa koalisi perubahan adalah koalisi yang telah istiqomah, yang telah bertekad bulat untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang nanti akan didaftarkan KPU untuk calon presiden, dan nanti akan diperjuangkan oleh koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS ini bersama-sama rakyat Republik Indonesia tanpa kecuali untuk memenangkan Anies dan cawapresnya sebagai pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin negara Republik Indonesia periode 2024-2029. Seperti dikatakan oleh Surya Paloh kemarin, bahwa jika nanti Anies Baswedan berpasangan dengan AHY, betapa serasinya, betapa idealnya pasangan ini. Dua-duanya adalah anak muda, dan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ini perlu anak muda. Kenapa dikatakan perlu anak muda? Karena negara Republik Indonesia ini adalah negara yang luas, terdiri dari ribuan pulau. Dan jika orang sudah tua renta yang memimpin nanti, dikhawatirkan energinya tidak cukup untuk mengurus rakyatnya yang tersebar di negara yang seluas ini. Dan Anies Baswedan bersama AHY adalah dua orang tokoh muda yang punya wawasan nasional dan wawasan internasional yang sangat mumpuni. Ini perlu untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia ke depan bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Kita tidak ingin lagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini dipandang sebelah mata oleh negara-negara besar, oleh negara-negara maju lainnya di dunia. Karena kepemimpinan kita yang
dilihat oleh bangsa lain bukanlah wujud dari kepemimpinan negara besar. Kita tahu jika Anies dan AHY yang memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini 5 tahun ke depan, dapat kita bayangkan kita memperoleh pemimpin yang gagah, pemimpin yang energik, pemimpin yang rapi, pemimpin yang selalu menjaga perilakunya, menjaga tutur katanya dengan santun, dengan berwibawa. Pemimpin yang memiliki intelektualitas tinggi, pemimpin yang dihargai oleh negara-negara besar, negara-negara maju, negara-negara modern di dunia. Mana negara besar, negara maju yang tidak kenal dengan Anies Baswedan, yang selama ini sering mengemukakan pikiran-pikiran bernasnya di negara-negara maju, di negara-negara besar di dunia. Sahabat BN, pertemuan antara Partai Nasdem dengan Partai Demokrat kemarin tampaknya semacam informasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia ini ke depan memang membutuhkan perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali adalah perubahan. Orang-orang yang tidak menginginkan perubahan, dia akan tertinggal dan akan digilas oleh zaman. Karena itu, tampilnya Anies sebagai tokoh perubahan di negeri ini adalah menjawab tantangan ke depan yang penuh persaingan di dunia ini. Karena tantangan dunia ke depan adalah tantangan menjawab perubahan zaman yang begitu dinamis, yang begitu cepat. Maka ketika seorang pemimpin tidak mau perubahan, pemimpin itu nanti akan membawa yang dipimpinnya tertinggal jauh di belakang dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang punya jiwa perubahan, punya semangat perubahan. Bangsa besar ini tidak mungkin hidup bertahan dalam status quo yang tidak menyahuti dinamika perubahan. Dan tokoh perubahan adalah Anies Baswedan. Sahabat BN, sekali lagi, berbagai isu negatif selama ini yang muncul kepada Anies Baswedan, kepada koalisi perubahan yang intinya adalah upaya dari mereka-mereka itu untuk mengecilkan arti Anies, itu telah ditepis oleh pertemuan antara Demokrat dan Nasdem kemarin. Satu hal lagi yang mungkin akan dijadikan isu adalah belum juga adanya deklarasi serentak dalam koalisi perubahan. Ini tampaknya telah dipahami oleh ketiga partai ini, bahwa mereka tidak mau terpancing oleh pihak-pihak, oleh kelompok-kelompok yang mendorong-dorongnya untuk secepatnya melakukan deklarasi, yang mendorong-dorongnya untuk secepatnya mengumumkan cawapresnya Anies Baswedan. Ini adalah semacam bola tanggung yang sengaja diintai oleh lawan-lawan politik Anies dan lawan-lawan politik koalisi perubahan. Dan tampaknya koalisi perubahan dan Anies Baswedan tidak mau terpancing. Pada saatnya nanti, pada waktu yang tepat nanti, deklarasi dan pengumuman cawapres akan dilakukan. Tetapi bukan karena dorongan dari orang-orang, dari pihak-pihak, dari kelompok-kelompok yang sekarang menunggu bola tanggung itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.